maka kita lanjutkan kegiatan ini. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan kita hari ini semoga dapat kita terapkan di sekolah kita apa yang kami paparkan nanti. Baik Bapak Ibu, untuk acaranya yang pertama tadi adalah kata sambutan atau kata-kata motivasi yang membangun motivasi kita di sekolah ini untuk modul kami ini yaitu budaya positif ya, di sekolah SMK Negeri 1 Air Batu. Nah, untuk itu kami harapkan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan baik itu nasihat, motivasi kepada kami semua, khusus kami untuk yang CGP Angkatan 11 ini, yaitu saya, Bapak Junaidi SPD dan Bapak Abdimawan Purba Angkatan 11 dari Kabupaten Asahan. Kepada Bapak Kepala Sekolah yang kami hormati, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala iman. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, CGP ini calon guru penggerak. Kita sudah ada berapa guru penggerak? Ada 2 orang. Pak Purba sama Pak Junaidi ini CGP Angkatan 11. Ya. CGP itu manfaatnya itu cukup banyak. Namanya guru penggerak. Berharap kita ke depan guru ini sebagai guru penggerak mampu menggerakkan sekolah kita ke arah yang lebih baik. Tadinya siswanya kurang berprestasi, dengan ada CGP mestilah siswanya berprestasi. Tadinya sekolah itu kurang bersih, mestinya kalau ada CGP guru penggerak jadilah lebih bersih sekolah. Awalnya sekolah ini kurang rapi, kalau CGP guru penggerak mestilah lebih rapi, dan seterusnya tidak ada lain, kita menuju ke perubahan yang lebih baik. Nah, dalam hal ini hari ini kegiatan mereka ini adalah kegiatan apa namanya kegiatan praktek baik ya, praktek baik. Tapi saya dengar itu berkenaan dengan budaya. Budaya itu Bapak Ibu sama kita pahami. Jangan kita hanya mengetahui kata budaya. Budaya itu dari asal kata budi dan daya. Ya, budaya artinya apa? Hasil budi kita, hasil perbuatan kita yang menjadi kebiasaan dari hari ke hari, bulan ke tahun ke tahun. Nah, kalau di CGP hari ini kegiatan yang sama arahnya, coba Bapak Ibu di sekolah kita ini yang belum kita biasakan sesuatu yang baik itu apa? Contoh, pernah saya di akar kita dulu menyampaikan tebarkan 5S, ya, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, santun. Bagaimana wujudnya? Itu kan Bapak Ibu dibiasakan. Kalau senyum seperti apa? Tentu tidak mengaturkan bibirnya secara penuh dan membeliakan matanya, bukan itu. Senyum tentu membuka sedikit ruang, rongga bagian wajah kita untuk kita tunjukkan kepada orang lain, sehingga orang lain senang melihat kita. Senyum. Sapa. Sapa itu membiasakan bahasa apa yang perlu kita biasakan ini agar anak kita
biasa menyapa sekolah ini, terlebih terhadap guru. Mungkin pakai ucapan selamat pagi, mungkin pakai ucapan selamat siang, mungkin pakai ucapan assalamualaikum, mungkin pakai ucapan yang lain yang menurut lokasi kita, menurut daerah kita, kebiasaan itu bisa kita laksanakan. Kita juga dilakukan anak di rumah dan lingkungannya. Senyum sapa, salam, salamnya apa? Selamat pagi, assalamualaikum dan lain sebagainya. Sapanya mungkin ditambah apa kabar, nak, sehat, ya. Bapak Ibu, kalau kita tidak membiasakan ini dan budaya ini kita tidak adakan di sekolah ini, alamat begini-begini aja siswa kita. Saya dulu pertama datang kemari bangga. Kenapa? Ditunjukkan oleh Bapak Ibu yang piket itu setiap datang itu nyalami. Ada di sana depan nyalami, salam itu, di cium tangannya, salam cium tangannya. Terus Bapak Ibu dulu ada yang menegur, itu kancingnya dibagusi, masih ada satu yang belum terkunci. Nah, itu bajunya, ujung baju bagian belakang, masih ada yang belum masuk ke dalam celananya. Itu sepatumu talinya, masih ada yang melorot. Itu dulu saya datang kemari tahun 2002, bulan Juli ke Agustus tanggal 22, menuju Agustus. Kayaknya udah ada itu. Tapi kenapa sekarang hilang? Itu ya, dengan melalui CGP ini mungkin bisa diingatkan kembali. Budaya apa? Terus Bapak Ibu yang sangat kuharapkan, bersih, budaya bersih. Oh Bapak Ibu, sama kita guru-guru kita di sini untuk memberikan kebiasaan kepada supaya bersih. Jadi apa komitmen yang mau dibangun kalau bersih? Misalnya bersih kelas, bersih ruangan, bersih halaman. Yuk bangun komitmen. Setiap guru masuk kelas, perhatikan kelas dulu luar dalam. Kalau masih kotor jangan dimulai pelajarannya. Maka diajak anak itu untuk membersihkan. Dan kita jangan, mohon maaf ya, jangan picik. Kita dulu terutama jangan picik. Udah ada yang tugas kebersihan kok tiap bulan dibayar. Jangan gitu, Bapak Ibu. Nggak baik itu. Ya, baik. Kalau bisa taruhlah kita di masjid. Di masjid sudah ada tukang pel kamar mandi, sudah ada tukang pel tempat apa itu sajadah, sudah ada yang memasang sajadah, sudah ada lengkap semua. Tetapi begitu datang jamaah, nah, kotak infak merah saja, jamaah itu membenahi. Jadi tadi kok merah yang disempar anak-anak, tendang anak-anak. Begitulah kita di sini, Bapak. Begitulah kita di sini. Saya mau seperti itu. Jadi Bapak Ibu, kita ada kawan-kawan yang jadi kalau mau masuk nanti budaya bersih, silakan kita buat komitmen. Gimana caranya supaya sekolah tetap bersih? Dan kita jangan bosan-bosan memberitahu anak. Saya selalu berjanji untuk tahun ini masih sampai bulan Agustus tanggal hari ini saya sudah 4 kelas masuk. Kelas 11 KPL 1 kelas, kelas 10 nya 3 kelas. Dan saya sampaikan soal bersih, bagaimana masuk ke WC, bagaimana membuang air, membuang air dengan berdiri, kemudian limbah awal itu dari kencing kita itu jangan dibuangkan ke dinding karena kalau disiram kemudian membekas akan tetap menimbulkan bau. Itu sudah saya sampaikan, walaupun belum semuanya. Tolong, yuk dengan kesempatan ada kawan kita dua ini oleh CGP, bantu kita merumuskan sesuatu budaya yang bisa kita terapkan di sekolah kita. Saya kira itu, ya, pesan saya kepada Bapak Ibu dan Bapak Ibu. Mungkin nanti ke depan Bapak Ibu yang gantian kembali, ya, mungkin ke depan di tahun 15, 13, nanti ya, bisa saja. Atau nanti pada event-event yang lain, P3K, sebagai guru P3K, sebagai guru GTT. Karena nanti ke depan informasi PNS, P3K, BTT dan non-online semua ini akan
di asesmen oleh atasan masing-masing. Ya. Dinilai dan nilainya itu disampaikan ke dinas khusus. Itulah yang menilai itu dari Kasatgas. Kalau kepala sekolah itu biasanya menilai dan disampaikannya adalah bukti kepala sekolah melakukan survei, bukti kepala sekolah melakukan supervisi, bukti kepala sekolah melakukan pengamatan. Saya tetap saya buat, saya sampaikan, dan saya nggak pernah menyampaikan yang jelek. Itu sama sekali. Ada pun buku foto di sini yang itu laporkan itu buku itu sebagai apa namanya, sebagai modal kita untuk berjihad memperbaikinya. Ada pun itu buku foto di sana itu Pak jualan kawatnya itu diangkat ke atas, angkat ke bawah, ada dipijak, ada fotonya sama saya. Itu nggak kelaporkan. Bahkan pernah setelah lisan Pak Ibnu kasih kita warnanya, nggak ada masalah pada sekolah kita, insya Allah Pak nggak ada. Padahal di sini masalah penuh pelik. Makanya kita terkejut kemarin waktu kita di demo, saya di demo ya, di dinas kesehatan di Kasatgas. Ini hari gantian yang SMK 1 di demo. Ya Bapak Ibu, berada di surat. Ini hari sebab demonya 100 orang, laporannya sampai ke Polres. Ya begitulah Bapak Ibu. Bapak kasih waktu itu, Bapak ini Pak, Bapak nggak ada masalah. biasa itu Pak. Mitra LSM ini selalu mempermasalahkan masalah. Jadi gitulah Pak ya. Kalau saya bantu Pak Purba, Pak Juliadi dalam hal kegiatan ini, urung-urung saran tentang sekolah kita ke arah yang lebih baik. Mudah-mudahan kita hari ini hari Jumat, jadi Jumat berkah. Terkait Tuhan yang Maha Kuasa Subhanahu wa Ta'ala dilaksanakan dengan baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu ya. Izin waktu untuk memaparkan materi saya, yaitu tentang budaya positif yang mana saya harapkan dan kita sama-sama harapkan semoga budaya positif di sekolah kita dapat kita lakukan dengan baik. Yang ini saya terapkan adalah di sekolah saya, yaitu SMK Negeri 1 Air Batu. Nah, dengan fasilitator saya yaitu Ibu Hotnida dan PP saya adalah Ibu Erdin Anggreni Tarigan dari SMA Negeri 1 Air Batu, dan saya sendiri adalah CGP-nya adalah dari SMK Negeri 1 Air Batu. Nah, agenda kita hari ini Bapak Ibu adalah yang pertama pembukaan yang tadi sudah sama-sama kita dengarkan dari Bapak Kepala Sekolah. Yang kedua adalah kompetensi lulusan, capaian umum dan capaian khusus. Nah, yang ketiga adalah pemahaman inti, eksplorasi konsep dan refleksi. Nah, inilah agenda-agenda kita yang akan kita jalani dan kita sepakati bersama-sama Bapak Ibu. Nah, latar belakang dari budaya positif yang saya kembangkan dan saya bahas adalah di lingkungan sekolah diperlukan penerapan budaya positif karena selama ini hukuman fisik masih terjadi. Iya Bapak Ibu. Di sekolah kita, ya di sekolah kita khususnya SMK Negeri 1 Air Batu ini masih sering kita jumpai itu kita seorang guru melakukan hukuman terhadap siswa. Ya, hal itu terjadi karena spontan, ya, secara langsung didalilkan kepada murid. Nah, inilah yang akan kita terapkan budaya positif. Semoga hukuman-hukuman ini dapat kita tiadakan
paling tidak kita minimalisir, ya kita kurangi supaya tidak menimbulkan dampak negatif terhadap murid-murid kita. Nah, tujuan itu adalah membuat suasana nyaman. Ya, Bapak Ibu, dengan kita terapkan budaya positif, kita akan merasakan nyaman, tentram, ya, di lingkungan sekolah kita, terkhusus di dalam kelas kita, Bapak Ibu. Oke, nah tolak ukurnya adalah murid lebih menghargai. Dengan kita terapkan tadi budaya positif, Bapak Ibu, murid kita lebih menghargai. Ya, baik itu menghargai keputusan kita, menghargai peraturan dan tata tertib kita di sekolah ini. Ya, tidak semata-mata kita menghukum murid itu sesuka-suka kita sehingga mereka terasa dianiaya, sehingga menimbulkan efek negatif, bisa dendam terhadap kita, ya. Sehingga baik itu dendam secara batin, ya kan, aku malas sekali masuk pelajaran ini. Nah, dengan itu mudah-mudahan kita terapkan budaya positif ini menjadi tolak ukur kita supaya menjadi menghargai. Nah, lini masanya adalah kita akan berkoordinasi dengan kepala sekolah, memberikan pemahaman kepada rekan dan membuat kesepakatan. Iya, lini masanya itu adalah perjalanan kita untuk menetapkan budaya positif ini. Pertama itu harus kita koordinasikan dengan Bapak Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, rekan guru dan BK. Ya. Di sini kita harus bekerja sama, Bapak Ibu, untuk menerapkan budaya positif ini, dan kita akan memberikan pemahaman, ya, satu sama dengan yang lain supaya budaya positif ini saya dan Bapak Ibu yang lain semua sama pemahaman kita, tidak berbeda-beda. Jangan kita ulang nanti bersalaman, udah nggak usah nak bersalaman, langsung aja. Jadi kita ketika ada murid bersalaman, salam aja nggak apa-apa, supaya pemahaman kita untuk menerapkan budaya positif ini sama, Bapak Ibu. Ya, tidak berbeda-beda. Nanti saya menerapkan budaya positif salaman, guru yang lain udahlah langsung aja Pak. Ya nggak apa-apa, salam aja, senyum, ya. Jangan berumur walaupun ada masalah di rumah, ya kan, walaupun ada kita berantem dengan suami atau istri, senyum aja di sekolah, karena kita harus profesional untuk membidangi profesi kita sebagai guru. Yang kita hadapi murid, karena murid ini akan pulang ke rumah membawa cerita, ya, membawa cerita. Aku tadi di sekolah guruku asik merepet aja. Oh, jadi itu kan membuat dampak atau cerita yang negatif. Nah, itu harus kita memberikan pemahaman sama rekan-rekan kita. Oke, lanjut. Nah, ada di sini pertanyaan pemantik Bapak Ibu tentang yang namanya budaya positif. Nah, di sini saya harapkan kesepakatan kita atau pendapat Bapak Ibu, setuju atau tidak setuju dengan pernyataan yang sudah saya buatkan. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira Bapak Ibu setuju nggak dengan pernyataan saya ini? Menghukum siswa dapat mendisiplinkan anak. Setuju ya Bapak Ibu? Terkadang ya. Oh, terkadang iya Pak ya. Berarti kadang hukuman itu bisa mendisiplinkan anak. Yang kedua adalah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kira-kira setuju nggak pernyataan saya ini seperti ini? Kita memberikan hukuman dengan hal positif seperti membaca. Udah nak, kalau tadi tidak masuk pelajaran saya, sana kau membaca di sudut sana, membaca itu ayat Yasin itu sampai habis. Atau seperti bersihkan halaman sekolah, kau tadi terlambat kau. Setuju Pak ya? Oke, setuju. Nah, yang ketiga itu memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kira-kira setuju Pak ya? Kira-kira kita berikan motivasi atau penghargaan kepada anak, menimbulkan motivasi kepada seorang murid. Ya, Bapak Ibu setuju ya? Nah, inilah pembahasan saya untuk budaya positif. Nah, topik yang akan kita bahas adalah yang pertama, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, yang kedua adalah teori motivasi, ketiga tentang keyakinan kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol, dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Inilah materi pokok kita hari ini yang akan kita bahas dan saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Semoga dengan
materi ini, budaya positif sekolah kita semakin bagus. Nah, yang pertama kita masuk adalah disiplin positif tentang nilai-nilai kebajikan universal. Nah, Bapak Ibu yang saya banggakan, dan di sini ada stimulus, ya, stimulus baik itu respon dan teori kontrol. Sebenarnya siapakah sesungguhnya yang akan menjadi memiliki kontrol? Siapakah di antara lingkungan sekolah ini, siapakah yang memiliki kontrol? Ya. Apakah hanya murid, apakah hanya guru atau kepala sekolah? Nah, di sini kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita. Nah, untuk teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain terhadap atau tentang dunia. Bapak Ibu, kira-kira untuk mengubah orang lain itu, supaya sama dengan pemikiran kita itu bagaimana, Bapak Ibu? Sulit ya, Bapak Ibu. Berarti saya bisa tidak mengontrol Bapak Ibu untuk yang 100% atau sampai dengan betul-betul dengan saya mau. Tidak Bapak Ibu, ya. Disinilah yang kita akan pahami bahwa yang mengontrol itu adalah kita sendiri, Bapak Ibu. Ya, disiplin itu kita sendiri, Bapak Ibu. Ya, harus bisa kita kontrol. Memang sebatas mengingatkan, sebatas memberitahu, apalagi mengajak kawan boleh, ya. Tetapi mengontrol 100% itu, mengontrol sebetul-betul itu adalah kita sendiri, ya. Bagaimana kita harus menerapkan budaya positif ini, ya kan? Mungkin setiap piket, ya, ayo kita bersalaman setiap pagi. Terkadang ada yang mengamankan di luar, ada apa? Ya, kalau bisa sama-sama kita melakukan salaman atau berdoa di lapangan atau baris. Jadi mengontrol itu adalah diri kita sendiri. Nah, di sini Bapak Ibu, yang kedua adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, terkadang ya kita membuat kesalahan itu langsung dilihat oleh nampak langsung. Nah, disinilah kontrol kita supaya budaya positif itu timbul, kesalahan itu tidak timbul, ya. Itu kita sendiri yang mengontrol, Bapak Ibu. Ya, kita sendiri mengontrol diri kita. Sehingga semua itu dapat terhindar dari yang namanya hal-hal yang negatif. Apa itu? Tadi menghukum, ya, menghukum. Jadi kita bisa mengkondisikan diri kita, mengamankan diri kita sendiri, mulailah dari diri kita supaya budaya positif ini timbul dan terlaksana di sekolah kita. Bapak Ibu, di sini ada tentang disiplin positif. Ya, menurut dari Dr. William Glasser ada 4 teori kontrol. Ya, 4 teori di sini tentang yang namanya disiplin. Yang pertama itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Iya, Bapak Ibu. Saya bilang tadi, saya tidak bisa mengontrol Bapak Ibu untuk 100%. Kalau untuk mengarahkan dan mengajak, dan mudah-mudahan sesuai dengan harapan saya. Tetapi kalau untuk 100% tidak bisa. Wade, ya, Wade, ayolah kita sholat berjamaah. Ternyata Bu Ade lagi ada tidak bisa, ya, hal yang manusiawi. Ada yang lagi datang gitu, ya. Jadi hal itu tak bisa saya kontrol buat ini 100% untuk menerapkan budaya positif, ya. Ada sesuatu dari diri kita yang bisa membuat kita tidak dapat menerapkan hal itu. Nah, yang kedua itu adalah semua perilaku memiliki tujuan, Bapak Ibu. Iya, kita ada menerapkan disiplin positif ini memiliki tujuan, ya. Memiliki tujuan apa itu, Bapak Ibu? Motivasi. Ya, motivasi. Kita ini semua di sini sebagai guru memiliki motivasi. Ada itu untuk menghindari hukuman. Iya, motivasi kita supaya menghindari hukuman. Kalau kita sebagai guru menghindari hukuman dari kepala sekolah. Kalau untuk murid datang ke sekolah, motivasi murid itu menghindari hukuman. Padahal hukuman itu yang negatif. Yang kedua itu mendapatkan imbalan. Ya, motivasi kadang siswa itu ingin mendapatkan imbalan. Imbalan itu tidak harus serta-merta berupa uang, ya, tidak serta-merta. Tapi imbalan itu bisa mengatakan terima kasih nak sudah datang tepat waktu. Itu sebuah imbalan juga, ya kan?
sebuah imbalan yang menyentuh hati. Oh, aku dihargai datang tepat waktu. Seperti itu. Itu hal yang disiplin kepada anak. Oke, baru ada 5 posisi kontrol, Bapak Ibu. Itu model berpikir menang-menang dan kolaborasi. Di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama kita itu tadi adalah sebagai penghukum. Kadang kita guru pernah melakukan yang posisi penghukum. Nah, yang kedua ada membuat rasa bersalah. Kita kadang juga membuat siswa itu merasa bersalah. Nah, yang ketiga itu ada sebagai teman. Nah, pemantau, manajer. Dari 5 posisi kontrol ini itu terdapat pada diri kita sebagai guru. Tinggal kita menentukan kita itu posisi yang mana? Penghukum kah? Pembuat rasa bersalah kah? Sebagai teman kah? Ya, atau sebagai pemantau kah? Atau sebagai manajer? Ya, kita yang tahu. Tetapi dari kelima itu, yang ingin dan harus kita capai adalah posisi yang kelima sebagai manajer, ya, sebagai manajer. Kalau sebagai penghukum itu akan menimbulkan negatif kepada murid, kepada murid. Nah, yang keempat itu ada tentang realitas atau kebutuhan. Itu adalah tentang kebutuhan kita sebagai guru dan murid. Selanjutnya, ya, oke. Apa makna disiplin? Kira-kira Bapak Ibu, disiplin ini ada yang bisa memberikan pendapatnya apa sih? Pak Bu Ade? Bisa juga ya Pak. Menurut saya disiplin itu adalah segala sesuatu yang dilakukan itu sesuai dengan aturan. Nah, ada tuh disiplin yang kurang baik, ada disiplin yang baik. Ya, seperti contoh disiplin yang kurang baik itu adalah seperti anak saya saja. Disiplin itu kurang baik, bangun terlambat, itu disiplin kurang baik. Ya kan? Dia disiplin bangun setiap jam segitu, tapi itu kurang baik. Itu akan mengakibatkan yang tidak baik. Ada disiplin baik, ada juga anak saya disiplin yang baik itu bangun cepat waktu. Jadi seperti saya, berarti kegiatan itu sesuai yang sesuai segala sesuatu yang dilakukannya, ada aturannya. Itu menurut saya. Terima kasih Pak Ade. Kalau Bapak Purba? Kalau saya Pak, disiplin itu simpel saja Pak sama saya Pak. Kalau disiplin itu taat aturan, Aturan. Iya. Terima kasih Bapak Ibu memberikan pendapatnya. Apa sih sebenarnya disiplin itu? Kalau menurut Bu Ade itu anaknya yang terlambat bangun dan tepat waktu bangun. Kalau menurut Pak Purba taat aturan. Iya, itulah yang menurut Bapak Ibu disiplin itu. Nah, kalau berdasarkan bahasa Latin, ya Bapak Ibu, disiplin itu maksudnya adalah disiplina, artinya belajar. Belajar Bapak Ibu, maksudnya adalah kita belajar mengkondisikan tubuh kita supaya apa? Tidak terjadinya melanggar peraturan yang ada. Kalau kita di sekolah, ya, sudah diterapkan peraturan dan tata tertib sekolah. Ya. Jadi bagaimana kita belajar? Belajar itu tidak harus menulis, tidak. Belajar supaya tepat waktu datang, ya. Belajar supaya mengamankan siswa, taat peraturan. Jadi hal-hal itu harus kita lakukan dengan cara belajar, ya. Belajar bagaimana? Melihat kondisi yang ada di lapangan, Bapak Ibu. Nah, di situ juga ada namun budaya kita, maka kita dapatkan disiplin itu adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, belajar kan kita. Ya, yang sesuai dengan bahasa Latin tadi, disiplina, belajar. Supaya apa? Orang lain patuh. Patuh itu bagaimana? Supaya budaya positif tadi dapat kita terapkan dengan kita belajar menerapkan peraturan tadi, belajar akan melihat kondisi kita, baik itu teman, kawan, dan lingkungan, maka disiplin tadi akan bisa kita lakukan Bapak Ibu. Ya, bisa kita lakukan. Datang tepat waktu, murid tidak ada yang terlambat. Saya rasa jika ini terjadi lingkungan sekolah akan nyaman. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal. Nah, Bapak Ibu,
Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang tujuannya sangat mulia. Iya, nilai-nilai kebajikan ini ibaratnya nilai-nilai ada pada diri kita sendiri, yang tujuannya itu yang mulia. Banyak Bapak Ibu. Di sini seperti nilai kebajikan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang salah satunya adalah beriman. Ya, nilai-nilai kebajikan yang seperti ini ada pada diri kita sendiri. Cuman terkadang ini cenderung agak kurang kita terapkan Bapak Ibu. Kurang agak kita terapkan. Bukan kita tidak beriman, bukan ya. Bukan. Terkadang seperti contoh ya, yang pelajaran agama seperti itu kan, ya ada di situ diterapkan atau diapakan tentang melakukan sholat berjamaah, ya. Nilai-nilai yang bagaimana harus kita terapkan, nilai yang beriman tadi, ya kita lakukan Bapak Ibu. Kita mulai dari kita sebagai guru, mencontohkan kepada mereka supaya mengikuti sholat berjamaah. Yang kedua ada mandiri, ya Bapak Ibu. Contoh saya lah Bapak Ibu, ya, saya sendiri kadang ada juga menyuruh murid, ya tidak saya pungkiri itu. Nah, tolong ambilkan Bapak buku Bapak di ruang guru gitu, ya kan Bapak Ibu. Itu memang bukan tidak bisa kita mengambilnya itu. Coba kita mulai dari diri kita, hal yang seperti ini kita kurangi, ya kita kurangi. Kalau bisa kita hindari. Baru seperti ingin mengikuti pelatihan, itu juga kita mandiri, ya Bapak Ibu guru. Kita juga sebagai guru harus juga mengupgrade ilmu sesuai dengan perkembangan zaman. Contoh saya aja guru teknik pengelasan. Banyak teknik pengelasan yang sekarang timbul atau ada yang ada di baik itu di internet maupun di dunia industri. Jadi kita mandiri mengupgrade ilmu, baik itu dari internet, mengikuti pelatihan dan lain-lain. Ada lagi di situ adalah bernalar kritis. Oke, bernalar kritis ya Bapak Ibu. Kita bernalar kritis perlu untuk memberikan pemikiran-pemikiran yang positif. Yang kedua adalah berkebinekaan global. Ya, kita juga harus memiliki rasa cinta tanah air dan bergotong royong serta kreatif. Ya, bergotong royong Bapak Ibu. Kita di sekolah ini bukan hanya petugas kebersihan yang menjaga lingkungan sekolah, kita juga harus sama-sama menjaga. Baik itu mungkin ada kegiatan kita gotong royong ya. Mari kita sama-sama terapkan nilai-nilai kebajikan ini. Selanjutnya, pasalin. Nah, selanjutnya materi kita adalah teori motivasi tentang hukuman dan penghargaan serta restitusi. Baik, Bapak Ibu, di sini ada teori motivasi perilaku manusia, Bapak Ibu. Motivasi ini kadang itu ada dalam diri kita sendiri. Terkadang motivasi itu bisa juga datang dari luar, Bapak Ibu. Dari luar yang menimbulkan motivasi diri kita. Ya, kita motivasi kita sebagai guru, ya kan? Kadang motivasi kita itu memang dari dalam diri kita, aku ingin menjadi guru. Itu motivasi dari diri kita. Tetapi ada juga dengan motivasi timbul dari eksternal, dari luar. Kita melihat guru-guru kayaknya enak kali jadi guru ya. Duduk, kasih apa, tugas, gitu kan. Itu timbul juga dari luar. Alias pulang ya, atau kita lihat guru itu pulangnya cepat, ya kan? Itu timbul dari luar. Aku mau jadi guru. Itu terkadang hal seperti itu ada dari luar dan ada dari luar. Nah, yang dari eksternal contohnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, Bapak Ibu, motivasi itu kadang timbul dari luar yang ingin kita hindari mendapatkan hukuman. Ya kan, Bapak Ibu, itu dari eksternal. Contohnya apa Bapak Ibu? Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Contoh, saya adalah guru piket. Ya, contoh saya guru piket. Apa yang terjadi ya jika saya tidak melakukan tugas saya? Akan diperingatkan oleh kepala sekolah. Nah, motivasi itulah yang akan kita hindari. Kenapa? Itu merasakan tidak nyaman.
ya tidak nyaman Bapak Ibu, itu datangnya dari luar. Nah, yang kedua ada untuk mendapatkan imbalan. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Di sini kita mendapatkan motivasi dari waktu ingin mendapatkan suatu penghargaan, pengakuan, imbalan dari seseorang atau dari pimpinan kita. Nah, apa yang ketiga adalah untuk menghargai diri kita sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ya, itulah motivasi yang timbul dari diri kita dan dari orang lain atau dari luar. Selanjutnya, oke, selanjutnya adalah dihukum oleh penghargaan. Penghargaan ini Bapak Ibu terkadang juga bisa menghukum kita. Yang pertama itu adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Bapak Ibu, penghargaan ini bisa berdampak pendek dan bisa berdampak panjang. Nah, yang kedua adalah penghargaan menghukum. Ya, penghargaan ini bisa bersifat menghukum bagi kita. Kenapa? Mungkin akan ada yang tersakiti atau tersinggung atas penghargaan tersebut. Nah, yang kedua adalah penghargaan mengurangi kecepatan. Kadang penghargaan itu kita berikan kepada orang yang tidak tepat. Nah, yang selanjutnya adalah penghargaan tidak efektif. Ya. Nah, selanjutnya adalah penghargaan merusak hubungan. Di sini Bapak Ibu, penghargaan itu bisa merusak hubungan kita antar teman. Kenapa? Kita berikan penghargaan contoh atau pasukan beri penghargaan kepada seorang guru, ya kan? Di hadapan guru-guru yang lain itu akan menimbulkan sisi iri, ya, sisi negatif. Kenapa? Akan menimbulkan iri kepada guru yang lain. Selanjutnya, oke, dihukum oleh penghargaan Bapak Ibu. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan itu akan berdampak negatif jika mengurangi kualitas kita. Ya, kualitas kita sudah menerapkan pembelajaran yang baik kepada murid. Kualitas kita menurun, penghargaan itu bisa berdampak negatif ketika kita berdampak menurun kualitas dari kita seorang guru. Nah, yang kedua itu penghargaan mematikan kreativitas dia. Kadang siswa juga, dengan siswa kita hindari kreatif itu jangan sampai menurun. Jadi kita harus meningkatkan kreativitas kita dengan cara memberikan hal-hal yang positif, ya. Jangan serta-merta kita berikan motivasi yang menurunkan dari kreativitas siswa kita. Sudah kreatif, dengan kita berikan penghargaan tadi makin menurun. Nah, yang ketiga adalah penghargaan mengurangi motivasi dari dalam diri kita. Iya, jangan sampai penghargaan itu mengurangi motivasi dari si murid, Bapak Ibu. Ya, hal itu harus kita hindari. Selanjutnya, ya, ini adalah yang saya bilang tadi, pengaruh jangka pendek adalah yang pertama, poin yang pertama, penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam waktu yang pendek. Ya, ini seperti, ayo Bu, sholat kita ini kita berikan terima kasih sudah melakukan sholat. Ayo anak-anak sholat. Ya, terima kasih nak sudah melakukan sholat. Ya, ini kita berikan penghargaan kepada siswa. Nah, yang kedua adalah jika menggunakan penghargaan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi. Nah, jika kita berikan penghargaan hari ini dan besok kita berikan lagi, tiba-tiba tidak kita berikan, itu akan timbul seperti motivasi yang berkurang, ya, berkurang kepada si siswa. Nah, ini pun kadang kita memberikan penghargaan itu seperti saya bilang bisa berdampak negatif, ya, berdampak negatif kepada siswa. Jika kita memandang penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut tadi, kita pun tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Ya, Bapak Ibu, seperti yang bilang, tidak serta-merta penghargaan itu berdampak positif, terkadang bisa berdampak negatif.
Selanjutnya, ya, kondisi membuat penghargaan menjadi tidak efektif. Nah, di sini maksudnya Bapak Ibu, poin yang pertama, hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Ya, kita macam apa, Bapak Ibu ya, kondisi penghargaan ini seperti mengharap-harap mendapatkan imbalan. Ya, nah yang kedua adalah jika saya mengharapkan sesuatu penghargaan dengan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa. Kadang bisa menimbulkan kecewa. Murid pun kadang juga akan bisa merasakan kecewa ketika mendapat penghargaan yang tidak tepat kepada murid tersebut. Selanjutnya, penghargaan yang merusak hubungan. Iya Bapak Ibu, seperti yang bilang tadi, penghargaan itu murid juga kadang bisa menimbulkan rasa iri. Contoh, ada siswa yang terbaik di sekolah kita, cuman dia yang kita andalkan, ya. Kadang kan begini, wala pak asik dia aja, ya. Jadi penghargaan itu bisa menimbulkan iri. Ya memang Pak, penghargaan yang merusak hubungan ini memang kadang sering nggak dilakukan. Seperti kalau dia memang ada siswa 2 atau 3 yang aktif belajar di kelas gitu kan, memang kita mungkin dari hati kita mungkin ini yang bernilai negatif, kita selalu mengandalkan dia. Dia ada sini ya kan, ini gitu ada. Sebagai contoh, jadi kan teman-teman lain mungkin merasa Iri, ya betul. Tanpa kita sadari. Iya, kita sadari. Tanpa itu akan menimbulkan rasa iri di kelas itu. Ya. Nah yang kedua bisa motivasi hanya sesaat untuk menyenangkan dulu. Ya, kadang di situ merusak juga itu penghargaan itu. Kita siswa itu ada kadang mungkin di antara mereka, kita, ayo kita lakukan. Biar senang Bapak Ibu, Bapak itu. Udahlah ya kita masuk kelas biar senang. Jadi motivasi itu hanya ingin menyenangkan dulu, ya. Jadi penghargaan itu kadang bisa merusak. Nah, menciptakan persaingan di kelas. Nah, di sini juga kadang persaingan itu ada yang positif, ada yang negatif. Tetapi dengan penghargaan yang merusak tadi, ya, asik dia aja. Jadi timbul persaingan yang negatif, ya, bisa merusak hubungan mereka. Nah, tapi bisa juga persaingan yang positif. Teman-teman yang lain menjadi termotivasi. Bagaimana aku harus bisa? Aku belajar, ya. Nah, kalau contoh di bidang saya pengelasan, di situ kan ada memang beberapa siswa itu yang handal dari pengelasan, ada. Jadi kadang saya juga mengandalkan dia, tetapi kawan-kawan yang biasanya tidak bisa, kok mulai bisa ya? Berarti saya melihat dia ada motivasi yang positif dia, sehingga menimbulkan dia bisa melakukan tersebut. Jadi hal itu ada yang menciptakan persaingan yang positif. Lanjut. Nah, lanjut ya. Pengakuan apresiasi. Ada itu penilaian positif yang diberikan seseorang terhadap orang lain atau bisa juga terhadap sesuatu yang dia kerjakan. Nah, Bapak Ibu, dalam memberikan apresiasi, ya, perlu diingat ada poin-poinnya, yaitu beri pengakuan secara khusus. Yang kedua itu ada beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid, dan beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Nah, Bapak Ibu, apresiasi ini dapat kita terapkan di lingkungan kelas kita, Bapak Ibu. Ya, dapat kita terapkan dengan kita berikan pengakuan secara khusus. Wih, memang terbaik kelas kita ini. Ya, walaupun mungkin ya di dalamnya itu ada yang negatif, ya, tapi kita berikan apresiasi supaya apa? Timbul yang positif. Ini menilai kelas kita ini baik, padahal tidak loh. Kan ada mungkin siswa itu kita apa? Tapi beri pengakuan secara khusus. Kelas ini semua baik, tak ada yang tak baik. Nah, kalau secara pribadi tadi itu yang bilang, ya, secara individu siswa itu usahakan kalau bisa jangan di depan yang lain, ya. Kita contoh bagus
prestasi belajar, tapi secara individu. Nah yang kedua itu secara semua itu tadi khusus semua kita berikan apresiasi kepada siswa. Nah, contoh pengakuan apresiasi Bapak Ibu di sini ada kalimat-kalimat yang saya buat sebagai contoh ya, sebagai contoh pengakuan apresiasi yang bisa kita terapkan di lingkungan sekolah kita. Yang contoh yang pertama, kemarin saya perhatikan kamu gemas, Nak. Berarti kita berikan kepada si anak itu nilai rasa empati, rasa yang kepedulian kita terhadap perhatian kita terhadap anak, gitu kan? Bapak Ibu, seperti kepedulian kita lah. Kita di sini adalah sebagai orang tua dari murid-murid kita. Kita berikan perhatian. Ini seperti pengakuan apresiasi kita. Yang kedua, saya menghargai kau semalam yang datang tepat waktu. Saya menghargai kau sudah membuat tugas. Itu kalimat-kalimat yang bisa kita berikan sehingga menunjukkan kepedulian kepada murid-murid kita. Ada di situ juga terima kasih untuk sudah menyambut kelas, terima kasih sudah mengambil kertas, terima kasih nak sudah membuang sampah. Nah di situ ada nilai kebajikan yang kita timbulkan rasa tanggung jawab. Nah, inilah contoh-contoh, memang banyak lagi ya contoh-contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan yang akan kita berikan kepada murid-murid kita nantinya. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, di sini ada tentang tindakan kita sebagai guru, tentang perilaku kita sebagai guru. Di sini ada dua, yaitu hukuman atau konsekuensi. Bapak Ibu, di sekolah kita ini ya ada di situ posisi kita karena menghukum, ya kan? Ada di situ posisi kita sebagai konsekuensi, murid seperti juga. Nah, salah satu contohnya, kira-kira yang nomor satu itu Bapak Ibu, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena dia mencatat buku itu. Saya tidak akan terlambat lagi karena dia mungkin terlambat ke sekolah, ya kan? Jadi kita berikan kepada murid itu, silakan catat, saya tidak akan terlambat lagi. Kira-kira posisi yang pertama ini hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Hukuman. Konsekuensi ya. Oke, ada konsekuensi, ada hukuman. Nanti kita lihat Bapak Ibu ya. Hukuman. Nah, yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Nah, posisinya itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Masih hukuman ya? Oke. Nah, yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Oke, hukumannya Bapak Ibu sama ini. Nah, yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman. Ya. Konsekuensi Pak ya. Iya. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman. Oke, ada hukuman dan konsekuensi. Nah, di sini ada perbedaan. Nah, yang selanjutnya, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Oke, hukuman. Nah, yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJK. Hukuman. Nah, Bapak Ibu tadi sudah menentukan mana hukuman dan mana konsekuensi. Nanti akan saya beritahu kepada Bapak Ibu perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Terkadang kita memberikan suatu tindakan kepada murid, kita anggap itu sebagai penerapan di disiplin. Nah, itu kadang menimbulkan hal yang negatif, itu hukuman. Nah, konsekuensi sesuai dengan yang peraturan dari sekolah dan bersifatnya itu kadang
pendek, jangka pendek. Nah, baik Bapak Ibu, mari kita lihat hasil diskusi kita tadi. Bapak Ibu tadi yang udah hukuman dan apa ya? Kira-kira yang pertama tadi adalah saya tidak akan terlambat lagi. Di sini Bapak Ibu bersifat hukuman. Kenapa? Itu kadang hukuman ini tidak ada yang di peraturan kita itu. Tidak ada peraturan kita itu wajib mencatat apa itu tadi? Saya tidak mencatat peraturan apa? Saya tidak akan terlambat lagi. Jadi setiap siswa mencatat di buku itu, setiap yang terlambat harus kita buat mencatat ini. Ya, itu tidak ada di tata tertib, tapi kita berikan secara spontan. Kenapa? Mungkin dalam diri kita supaya siswa itu tidak mengulangi lagi. Tapi itu bersifat hukuman. Kenapa? Menimbulkan yang negatif. Nah, lari di lapangan itu juga termasuk hukuman Bapak Ibu. Ya, kenapa bisa negatif? Ya kan? Kenapa bisa negatif? Fisik dari siswa itu pun rusaknya apa? Kecapean. Belum lagi masuk ke dalam kelas udah capek duluan ya. Gimana mau belajar? Kan gitu. Nah, yang kedua adalah yang selanjutnya push up 15 kali ya. Sama Bapak Ibu. Ya, menimbulkan efek negatif. Jadi sudah ada pendapat yang mengatakan itu hukuman. Tadi yang ini sama semua. Nah, yang selanjutnya adalah menggantikan kertas teman yang telah dicoret-coretnya. Itu konsekuensi. Kenapa? Konsekuensi kita merusak punya orang lain. Harus ada konsekuensinya. Apa itu? Ya diganti. Ya. Nah, selanjutnya itu adalah membersihkan tumpahan air yang di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Iya, itu konsekuensi. Iya, tapi kita biarkan, ya harus kita bersihkan. Ya, Bapak Ibu. Selanjutnya ada murid disuruh untuk mengenakan sepatu disuruh mengenakan sepatu hitam saya di sekolah karena murid disuruh untuk menggunakan sepatu sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Ya, itu termasuk adalah hukuman. Selanjutnya adalah lari mengelilingi wali, dan itu konsekuensi Bapak Ibu. Karena kesepakatan di penjas mungkin harus tepat waktu untuk mengikuti pelajaran penjas. Nah, Bapak Ibu, di sini ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi yang sesuai dengan yang saya bilang tadi. Setiap hukuman dan konsekuensi itu memiliki hal yang berbeda, tidak sama. Ya, nah itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Iya. Ya, itu menyakitkan bagi diri murid. Ya kan, Bapak Ibu? Push up, lari keliling lapangan, menyakitkan. Nah, konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Ya, tumpah air tadi harus kita bersihkan, kan gitu. Nah, selanjutnya adalah membuat anak sakit. Dia itu dari fisiknya Bapak Ibu. Itu capek duluan dia sebelum masuk ke kelas. Nah, kalau itu konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Lari di lapangan membuat dia merasa tidak nyaman. Iya, lari aja. Kalau udah terlambat, udah apa, kan gitu. Merasa tidak nyaman. Nah, anak hukuman itu bisa menimbulkan anak benci kedisiplinan dia. Jadi apa dia benci? Menimbulkan kebencian dari dalam dirinya. Baik itu benci atas peraturan sekolah, baik itu benci terhadap gurunya. Ya, hukuman yang kita berikan tadi. Nah, kalau untuk konsekuensinya adalah anak menghargai disiplin. Jika kita terapkan tadi konsekuensi yang tidak negatif tadi, dia menghargai dari konsekuensi tersebut. Oh iyalah, aku nggak wajar bersihkan air itu. Ya kan? Kalau tak membersihkan nanti basah, akan rusak mejanya. Itu Bapak Ibu konsekuensi. Nah, baru terkadang hukuman ini menimbulkan paksaan. Ya kan? Contoh aja lah paksaan dari push up 15 kali. Salah nggak push up? Kalau nggak push up nggak masuk loh. Kadang hal ini juga menimbulkan paksaan kepada murid. Nah, kalau untuk konsekuensinya menimbulkan stimulus tanggapan, ya, memberikan tanggapan. Kalau kita berikan konsekuensi tadi bisa menimbulkan stimulus tanggapan yang positif terhadap si murid. Begitulah untuk seterusnya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, Bapak Ibu. Nah,
kita menerapkan restitusi ini supaya apa? Si murid bisa memperbaiki kesalahannya, baik itu diri sendiri maupun pada kelompok, ya. Dan supaya bisa karakter mereka bagaimana supaya kita bentuk supaya tidak buruk, ya, dengan program restitusi. Juga restitusi juga bisa melakukan kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Bagaimana cara kita membimbing mereka supaya mendapatkan solusi dari mereka dulu. Ya, contoh murid yang izin ke toilet tetapi malah ke kantin atau duduk di luar, ya Bapak Ibu. Nah, kita bagaimana cara solusi kita supaya bisa membimbing dia tidak melakukan hal tersebut lagi. Nah, ini Bapak Ibu, di sini ada antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ya, untuk hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ini hal yang negatif, Bapak Ibu. Ya, hal yang negatif. Kalau untuk konsekuensinya sesuatu harus terjadi, itu netral. Ya, bersihkan anak meja itu. Ya, itu kan contoh konsekuensi tadi kan. Supaya apa? Itu netral, ya, yang harus bersih dari air. Nah, kalau restitusinya merupakan pilihan, ya. Bagaimana menentukan pilihan itu untuk mencari solusi dari permasalahannya. Di situ juga ada menimbulkan tidak nyaman. Nah, bagaimana konsekuensinya jangka pendek dan restitusinya menguatkan untuk murid dan anak. Lalu di situ ada hukuman, korban mendapatkan keadilan. Baru untuk konsekuensinya korban bisa diabaikan. Nah, untuk restitusinya korban mendapatkan ganti. Kita lanjut yang terakhir, yaitu murid atau anak membenci peraturan. Ya, dengan hukuman tadi murid atau peserta didik tadi membenci peraturan. Nah, untuk konsekuensinya di situ murid menghormati peraturan dan restitusinya di situ murid menghormati dirinya dan orang lain. Lanjut. Oke Bapak Ibu, di sini ada 9 ciri restitusi, ya. Restitusi yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan dia. Dia mencari solusi tadi bukan untuk menebus kesalahan dia, tetapi belajar untuk belajar dari kesalahan. Kan sudah terjadi Bapak Ibu, ya kan sudah terjadi. Jadi bagaimana? Namun dia harus belajar dari kesalahan supaya apa? Tidak terjadi lagi. Ya. Nah, ciri yang kedua itu memperbaiki hubungan. Ya, Bapak Ibu. Contoh kita pikir hari ini murid itu terlambat, minggu depan terlambat. Ada di catatan kita. Asik kau wacana. Kalau di BK contohnya kan panggilan orang tua. Baru lagi bulan semalam kau dipanggil nak, ya kan? Jadi panggil lagi. Jadi kadang kita harus memperbaiki hubungan, mencari yang jalan terbaik supaya apa? Hal itu tidak terjadi lagi. Yang ketiga adalah tawaran, bukan paksaan. Ya kan kita tawarkan kepada murid. Kau terlambat nak hari ini. Kenapa? Saya bangun kesiangan Pak. Bagaimana supaya tidak terlambat lagi? Kan kita tawarkan, ya. Oh ya Pak, saya akan bangun lebih cepat. Kau besok akan bangun cepat. Nah, itu beda kan? Kita memaksa, tetapi kalau ditawarkan, jadi bagaimana cara memperbaikinya? Saya besok mau cepat Pak, dari dia dulu. Oh yaudah, besok bangun cepat ya nak. Jangan kita ponis langsung. Kau besok bangun cepat, ada cerita, titik dari kita. Jadi timbul paksaan. Nah, yang selanjutnya itu ada menuntut untuk melihat ke dalam diri dia, ke dalam diri siswa itu. Kita harus bisa mengetahui dari siswa itu, kodrat si anak itu. Selanjutnya adalah cara yang paling baik untuk restitusi ini Bapak Ibu. Ini adalah cara kita yang positif yang kita lakukan terhadap murid. Kenapa? Di sini murid merasa dihargai, ya dihargai. Kenapa? Dia, oh aku dengan solusi ini diterima Bapak Ibu. Jadi
aku harus melakukan lah. Kenapa? Itu dah tawaranku. Jadi itu adalah bagaimana cara yang paling baik. Baru fokus terhadap karakter, ya. Iya, kita melihat karakter dari peserta didik. Selanjutnya di situ adalah fokus pada solusi. Iya, kita fokus terhadap mencari solusi, bukan langsung menghukum, memvonis si murid. Selanjutnya di situ ada mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Iya, kita kelompokkanlah murid itu kepada yang baik-baik. Jangan kita vonis mereka langsung buruk. Bapak Ibu, di sini ada keyakinan kelas. Oke, Bapak Ibu, keyakinan kelas ini perlu kita sepakati sesama guru dan di lingkungan kelas kita. Bapak Ibu, di sini ada kalimat yang harus kita sepakati. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda? Kira-kira Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu ini mengapa kita harus memakai peraturan itu? Banyak tilang. Oh, ada tilang Bapak Ibu. Yang lain? Keamanan loh. Iya. Keselamatan. Tidak kena tilang. Keselamatan. Iya, kena abu. Iya. Kita meyakini kenapa kita harus memiliki memakai helm? Ya, kita menyadari hal-hal yang seperti itu. Tidak kena tilang apa segala macam, kenyamanan. Itu pakai sambung tak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa Bapak Ibu. Nah, bagaimana kita mengapakan yang mengkondisikan sambung kita itu? Macam Bu Ade, sambung Bu Ade itu jangan besar sekali. Selanjutnya, mengapa kita memakai peraturan 3M? Bukan makan, minum, apa lagi? Makan, minum, makasih membantu, bukan, tapi menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Bukan menjaga jarak sama suami ya Bapak Ibu ya, atau suami istri, bukan ya. Tetapi kenapa kita menggunakan masker? Mengapa kita mencuci tangan dan menjaga jarak? Kira-kira untuk kesehatan, ya, untuk kesehatan, melindungi diri ya dari serangan suami itu. Selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu? Bapak Ibu, ada kenangan ya? Kenalan. Baik Bapak Ibu. Nah, kalau berdasarkan peraturan supaya dapat kenalan, kenapa kita harus memiliki keyakinan datang tepat waktu supaya menimbulkan budaya positif? Nah, selanjutnya Bapak Ibu, nah budaya positif itu kita mulai dari di dalam kelas. Hal yang kecil dulu di dalam kelas, ya, lingkungan kecil dulu dalam kelas, ya. Baru di lingkungan kelas itu kita sepakati dengan keyakinan kelas. Contoh, salah satu keyakinan kelas apa Bapak Ibu? Supaya timbul budaya positif. Masuk kelas tepat waktu, membersihkan kelas. Nah, keyakinan itu yang dua contoh itu aja, itu termasuk ke dalam keyakinan kelas. Setelah di dalam kelas kita buat keyakinan tadi, supaya apa? Lingkungan positif, timbullah lingkungan positif. Dengan datang tepat waktu, tidak mengganggu proses pembelajaran. Dengan membersihkan kelas, kita nyaman di dalam kelas, bukan murid aja, guru juga harus nyaman. Baru timbullah budaya positif di dalam kelas. Selanjutnya, nah Bapak Ibu, di sini ada kegiatan pendampingan di kelas. Di situ ada dengan format Y dan T. Di sini saya ambil satu contoh Bapak Ibu ya. Satu contoh untuk keyakinan kelas. Tadi Bapak Ibu bilang waktu dan bersihkan kelas ya. Saya ambil satu contoh aja Bapak Ibu yang hormat. Ya. Saya ambil satu contoh keyakinan kelas yang akan saya terapkan di kelas saya adalah hormat. Nah, untuk hormat di sini maksudnya adalah kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang lain, barang orang lain. Iya Bapak Ibu, kita juga harus memiliki kesepakatan ini. Kenapa? Di dalam kelas kalau kita tak saling menghormati, tak nyaman saya rasa Bapak Ibu. Ya,
Siswa kadang kita menjelaskan tidur, ya kan? Siswa kadang menjelaskan kita menjelaskan siswa itu bercerita, ya kan? Ini tidak sinkron, sehingga apa yang kita sampaikan kadang tidak sampai. Ini harus kita sepakati juga dalam kelas. Kita buat keyakinan ini, hormat, bukan hanya terhadap guru, sesama murid juga. Nah, kalau untuk bekerjanya kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan. Iya Bapak Ibu, di sini juga kita harus melakukan ini dan diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu lingkungan. Nah, kita akan mengisi format Y dan format T dengan kalimat hormat tadi, ya, dengan keyakinan hormat tadi. Yang pertama dulu ya Bapak Ibu, hormat Y. Kira-kira hormat Y Bapak Ibu yang terdengar apa kira-kira? Yang terdengar dari kata hormat. Apa kalimat yang bisa terdengar? Yang kedua, di situ terlihat. Dari hormat tadi yang terlihat apa kira-kira? Nah, yang ketiga ada berperilaku. Dari keyakinan kelas tadi, 3 dampak ini terdengar, terlihat, dan berperilaku. Ini akan kita bahas. Nah, untuk yang tabel T, tampak seperti dari hormat tadi tampak seperti apa? Nyamankah? Tidak nyamankah? Nah, kalau tidak tampak seperti apa? Oke, lanjut. Nah, Bapak Ibu, ini tadi dia, hormat. Dengan keyakinan hormat tadi, kita akan mendengarkan satu orang berbicara. Contoh, yuk saya bantu. Kira-kira menghormati nggak itu? Hormatilah sesuai kawan. Apalagi contohnya, kita bisa selesaikan ini bersama. Ya, ini kan terdengar kan? Sudah terdengar. Baru apalagi? Terima kasih. Tolong ya. Itu kan menghormati kan? Kita menghormati, terima kasih. Tolong ya. Nah, itu terdengar. Permisi itu menghormat. Permisi Bu, permisi Pak. Itu terdengar. Ketika terapkan itu, kita akan mendengarkan hormat tadi kepada murid dan guru. Baru yang terlihat dengan kita terapkan keyakinan tadi, terlihatlah berempati terhadap perasaan orang lain. Kita lihat, oh dia tadi permisi dengan apa? Dengan baik. Kita lihat dampaknya ke guru senang. Itu kan berempati. Terlihat ya dari aura gurunya. Jangan pula tiba-tiba lari. Muka kita pun masam bukan Bapak Ibu, itu terlihat dari aura kita. Nah, kalau yang berperilaku tersenyum ramah, iya silakan. Jangan pula, apa aja. Jangan gitu. Sering gitu ya. Nah, kalau untuk hormat yang tampak seperti apa, yaitu datang tepat waktu dia tadi. Datang tepat waktu. Kan nampak dia kan datang tepat waktu. Bukan pula, Aldi, ada Pak, di mana? WC Pak. Aldi di mana tadi? Terlambat Pak. Itu kan tidak tampak Bapak Ibu. Nah, kalau itu sering hadir terlambat itu bagian tadi tidak tampak dia. Ya. Dengan hormat tadi kita menghormati waktu sehingga bisa menimbulkan hal yang positif. Lanjut. Oke, di sini ada antara peraturan dan keyakinan kelas. Bapak Ibu tadi kalau hukuman dan konsekuensi tadi itu ada perbedaan. Kalau peraturan dan keyakinan kelas juga ada perbedaan yang tidak banyak. Contoh selalu kembalikan buku ke tempatnya itu memasukkan peraturan, ya kan? Peraturan lah. Masa bukunya kita biarkan berserak, ya Bapak Ibu. Nah, nilai keyakinan apa yang kita dapatkan di situ? Tanggung jawab. Nah, di situ ada dilarang mengganggu orang lain. Nilai apa yang terganggu di situ? Menghormati orang lain. Ada di situ juga yang terakhir adalah jangan berlari di kelas atau koridor, ya di teras. Nah, di situ ada nilai keselamatan. Oke, yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia. Lanjut, Bapak Ibu. Ya, di sini ada kebutuhan dasar manusia. Kita manusia ini ada kebutuhan dasar kita. Ya, bukan
kebutuhan apa primer ya, primer apa lagi, tersier dan itulah dia. Kalau kebutuhan dasar kita itu yang pertama ada kasih sayang dan rasa diterima. Kita sebagai guru aja ingin disayang dan rasa diterima. Murid Bapak Ibu, mereka juga butuh kasih sayang dari kita dan rasa diterima dari kita. Jangan pula di kelas, ya kan, kita ada satu murid dongkol, kita salah murid, tapi kita serta merta tidak menyayangi dia dan tidak menerima dia. Kau bukan siswa kelas 10 TPL, kau bukan siswa 11 TSM, bukan. Kenapa? Dari kenakalan dia. Baru ada penguasaan, ya, kita harus dapat menguasai diri kita dan murid. Ada sisi kesenangan Bapak Ibu, kita harus bisa menimbulkan kesenangan di dalam kelas kita. Di situ kebutuhan kita juga, baru kebebasan yang berkala positif. Lanjut. Baik, posisi kontrol. Yang selanjutnya adalah posisi kontrol Bapak Ibu. Bapak Ibu yang profesional yang saya banggakan, ya Bapak Ibu. Di sini ada posisi kontrol kita 5. Penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. 5 posisi kontrol. Tadi sudah disinggung sedikit. Nah, Bapak Ibu, di sini posisi manakah kita? Baik, yang pertama menghardik, menunjuk-nunjuk dan menyakiti atau menggigit. Kira-kira pernah kita buat ini? Saya pribadi pernah. Ya, saya pribadi pernah. Menunjuk, kok kau ya? Kau aja yang terlambat, kau aja yang dulu. Ya, di sini posisi kita penghukum. Tetapi di sini posisinya tidak baik. Nah, posisi yang membuat orang salah. Contohnya, kita mengucapkan seharusnya. Nah, jangan kayak gitu ya. Seharusnya, jangan ganggu temannya ya. Jadi dia akan merasakan bersalah. Baru merasa sebagai teman. Kontrol kita sebagai teman. Gimana? Dengan membuatkan alasan-alasan untuk murid. Kita terima dulu alasan-alasan murid itu. Kita anggap sebagai kawan. Kenapa kau tadi ganggu kawan? Iya Pak, tadi aku dicariin ini baca itu. Jadi kita seperti berteman. Baru pemantau, ya mengukur. Kita pantau dia, kita lihat dia supaya apa? Timbul budaya positif. Bagaimana siswa itu tidak melakukan hal yang negatif. Baru sebagai manajer, di sini kita berikan pertanyaan-pertanyaan yang mencari solusi, bukan untuk menghukum, tidak. Supaya dapat solusi dari tindakan si murid tersebut. Nah, dari kelima posisi ini yang terbaik itu levelnya adalah manajer. Ya, walaupun kita tidak bisa mencapai level manajer, ya kita mulai supaya menerapkan hal yang positif dari diri kita dulu. Ya Bapak Ibu, selanjutnya segitiga restitusi yang terakhir adalah maksudnya Bapak Ibu, kita akan mencari jalan atau memecahkan masalah dengan proses segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi kebutuhan, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Nah, menstabilkan identitas Bapak Ibu maksudnya adalah untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Kita berikan kalimat-kalimat ini Bapak Ibu. Ya, kita berikan kalimat-kalimat biar supaya menstabilkan identitas. Bagaimana mencari supaya segitiga restitusi tadi kita terapkan. Yang pertama, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Nah, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Kita berikan kalimat itu. Kalimat ini bisa menimbulkan menstabilkan identitas. Yang kedua adalah tidak ada manusia yang sempurna. Ya, ini kalimat-kalimat pamungkas lah ibaratnya yang kita akan berikan. Nah, yang ketiga adalah Bapak Ibu juga pernah buat kesalahan. Ya, jadi dengan kalimat-kalimat ini kita akan menstabilkan dari si murid tadi, ya supaya apa? Supaya bisa kita
Ada nanti yang terakhir, ya, yang terakhir. Nah, supaya dapat kita terapkan segitiga restitusi. Selanjutnya baru kita validasi kebutuhannya dengan kalimat-kalimat pembuka. Jadi supaya apa? Murid mengenali basicnya, kebutuhan dasarnya, ingin seperti apa. Dengan kata-kata kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Ya, contoh dia di kantin tadi, keluar kelas di kantin, kamu bisa melakukan hal buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Seperti itu kita berikan, kayaknya, ada juga nilai apa ya, walaupun tidak fatal-fatal kali. Nah, yang kedua ada, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Kita berikan pertanyaan-pertanyaan ini kepada si murid. Lanjut. Di sini ada menanyakan keyakinannya dengan kata-kata apa nilai yang kita percaya di kelas, apa keyakinan keras yang telah kita sepakati Bapak Ibu. Dengan seperti itu bisa kita terapkan segitiga restitusi. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Yang nyaman Pak, yang hormat kepada gurunya, begitu. Oke Bapak Ibu, saya akan merefleksi dari hasil pemaparan saya, aksi nyata saya kepada Bapak Ibu ya tentang budaya positif yang mudah-mudahan nantinya akan bisa kita terapkan di sekolah kita supaya apa? Sekolah kita akan nyaman untuk kita. Nah, yang pertama itu hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Kira-kira ada yang bisa memberikan apa nih Bapak Ibu tanggapannya, refleksinya? Yang pertama, ya Bu Ade. Ya, dari kegiatan ini saya merasa antara hukuman saya yang selama ini dengan pembelajaran ini saya sudah tidak salah lagi. Tidak salah lagi. Saya dapat memasukkan dari sini bahwasanya ada konsekuensi atau restitusi yang perlu saya lakukan. Iya. Berarti dari diskusi ini Ibu Ade akan mengurangi atau tidak akan melakukan proses hukuman lagi. Yang kedua, ada perasaan apa yang muncul selama mengikuti diskusi ini Bapak Ibu? Perasaan apa kira-kira? Oh Bu Lida. Saya jadi termotivasi Pak. Oh Bu Lida sebagai termotivasi. Berarti timbul motivasi baru Pak Bu Lida. Yang ketiga adalah peran seperti apakah yang akan saya lakukan selama ke depan? Manajer ya? Iya, kita usahakan guru itu sebagai manajer. Memang untuk mencapai itu sulit. Paling mentok kita hukuman itu posisi kontrol kita adalah teman. Paling sering penghukum, tapi kita berusaha supaya sebagai manajer. Selanjutnya saya akan menjadi yang seperti apakah setelah di lingkungan setelah ini di lingkungan sekolah kita. Itu tadi di kelas jadi manajer. Kalau di lingkungan sekolah kita disiplin, iya. Kita semakin disiplin Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti dan mendengarkan hasil dari penerapan saya. Mudah-mudahan dapat kita terapkan dan kita laksanakan di lingkungan kita. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu. Semoga kedepannya kita menjadi lebih baik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Apa kabar? Alhamdulillah. Pada hari ini kalian sudah kembali ya ke sekolah kita SMK Negeri 1 Air Batu. Yang mana kalian sebelumnya telah menyelesaikan program sekolah kita ya, yaitu melaksanakan PKR di dunia usaha dan dunia industri sesuai dengan jurusan kita. Nah, saya ucapkan selamat kembali kepada kalian semua ya. Semoga ilmu yang kalian dapatkan di
dunia usaha dan dunia industri dapat kalian terapkan di sekolah ini, ya. Baik itu sedikit maupun banyak yang kalian dapatkan, itulah kemampuan kita masing-masing. Nah, anak-anak yang saya sayangi, hari ini kita sudah kembali, artinya semua harus menerapkan dan meningkatkan kedisiplinan di sekolah kita ini, ya. Yang pertama dan yang utama itu. Nah, di sini Bapak ingin menerapkan budaya positif kepada kalian, ya, khususnya untuk di kelas kita dulu, yaitu tentang keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini nanti yang akan kita buat kesepakatan supaya apa? Terjalinnya dan terlaksananya budaya positif di dalam kelas kita supaya disiplin. Ya, Bapak harapkan itu. Jangan pulang PKL kalian kebebasan sehingga apapun peraturan sekolah menjadi kalian langgar. Nah, di sini ingin Bapak terapkan dulu kepada kalian, ya, supaya yang mana yang nanti keyakinan kalian buat, kita buat menjadi kesepakatan kelas, ya, sehingga semua kita sepakati dan kita laksanakan supaya budaya positif di kelas ini terlaksana. Bisa kira-kira? Bisa. Baik, terima kasih. Nah, di sini Bapak akan nanti memberikan kepada kalian berupa sticky note, ya. Nah, ini nanti akan dibagikan satu orang satu siswa. Disinilah kalian buat nanti kesepakatan itu. Nah, kesepakatan itu tentang keyakinan kelas kita yang budaya positif. Jangan dibuat yang negatif. Contohnya menggunakan kata tidak, ya. Tidak boleh keluar kelas. Kira-kira apa yang kalimat yang bisa dibuat penggantinya? Tertib di dalam kelas, bisa seperti itu. Jangan gunakan kata tidak. Nah, Bapak harapkan satu orang nanti satu tuliskan. Setelah kita tuliskan, nanti Bapak beri waktu untuk kalian. Setelah itu kita tempel ke papan tulis. Bisa kira? Bapak paham ya? Tuliskan budaya positif tentang keyakinan kelas, ya, yang nantinya akan kita sepakati yang tentang positif. Bisa? Oke, baik. Ketua kelas mohon dibagikan satu orang satu. Gak usah dibawa pulang ya. Baik, anak-anak sudah selesai menuliskan keyakinan kelasnya? Sudah. Baik, nah keyakinan itu yang akan kita buat kesepakatan kelas. Nah, itu yang akan kita buat nanti kesepakatan kelas. Nah, Bapak harapkan kepada kalian, mari kita tempelkan satu persatu kesepakatan kelas kita dari keyakinan yang telah kalian
tulis. Ya, Bapak harapkan dari Baisan ke sini dulu untuk menempelkan ke papan tulis nak yang sudah kita tulis tadi. Ya, lanjut. Oke, terus dari sini. Oke, di sini lanjut. Ya, benar. Baik, terima kasih ya, sudah selesai kita tuliskan keyakinan-keyakinan tadi dan telah ditempelkan masing-masing oleh kalian sendiri. Inilah keyakinan-keyakinan yang akan kita sepakati di dalam kelas kita ya. Di sini ada yang membaca doa sebelum memulai pelajaran, menjaga ketertiban, berdoa, menjaga kebersihan, aktif, memberikan ide, menjaga kebersihan, saling menghargai, membaca doa, menjaga ketertiban, berdoa, saling menghargai. Ya, di sini ada juga berdoa lagi, aktif memberikan ide dan saling menghargai. Ya, nah dari kesepakatan ini nanti akan kita kelompokkan ya menjadi 6 kelompok ya. Sesuai dengan kesepakatan kita, yaitu yang pertama kita buat di sini, ada yang kedua, ketiga, 4, 5, 6. Nah, kita kelompokkan menjadi 6 nanti ya. Yang pertama di situ kita dibuat kesepakatan untuk yang berdoa. Nah, yang kedua tentang ketertiban. Nah, kelompok yang ketiga kita buat tentang yang ide-ide. Nah, kelompok yang keempat kita buat tentang kebersihan. Nah, yang kelima kita buat nanti kelompok menghargai, dan yang keenam
untuk menggunakan elektronik itu handphone, ya, dari kesepakatan ini. Sini berdoa, pindahkan. Lagi berdoa. Oh, habis saja. Peraturan. Allah. Bisa tinggi. Baik, ya. Ini yang sudah kalian buat, ya. Kita sepakati saja yang pertama, inilah kesepakatan untuk yang berdoa. Nah, yang kedua tentang ketertiban. Nah, yang ketiga ini tentang ide-ide. Nah, yang keempat itu tentang kebersihan. Nah, yang kelima tentang menghargai, dan yang keenam tentang menggunakan handphone, ya. Nah, keyakinan ini mari kita terapkan supaya mendapatkan sesuai dengan kesepakatan kita dalam kelas ini, supaya terciptanya budaya positif. Baik untuk murid-murid saya dan siswa-siswa saya semua, semoga ini bisa kita jalankan untuk kedepannya, ya. Dan kita tetap saling menghargai. Baik, terima kasih. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.